Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Nuryani dengan NIM 122207235663. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai zona laut teritorial serta zona laut tambahan. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Hukum Laut. Berikut videonya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum laut, yakni zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Yang pertama, mengenai zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah wilayah laut yang berbatasan dengan daratan suatu negara yang dianggap sebagai bagian dari wilayah negara tersebut. Zona ini memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan oleh hukum internasional dan nasional. Batas-batas dari zona laut teritorial, yang pertama ada batas luar. Batas luar zona laut teritorial adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar daratan suatu negara. Selanjutnya ada batas dalam. Batas dalam zona laut teritorial adalah garis yang menghubungkan titik-titik terdalam dari suatu daratan atau suatu negara. Yang ketiga ialah lebar zona. Lebar zona laut teritorial biasanya adalah 12 mil laut atau 22,2 km dari garis dasar. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara dalam zona laut teritorial. Yang pertama, hak kedaulatan. Negara memiliki kedaulatan atas zona laut teritorial, termasuk hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Yang kedua, hak penguasaan. Hak penguasaan negara memiliki hak penguasaan atas zona laut teritorial, termasuk hak untuk mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kewajiban perlindungan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi zona laut teritorial dari kerusakan lingkungan dan kegiatan ilegal. Selanjutnya, mengenai pengertian zona laut tambahan. Zona laut tambahan juga dikenal sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE, adalah wilayah laut yang berbatasan dengan zona laut teritorial suatu negara dan dianggap sebagai bagian dari wilayah ekonomi negara tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara dalam zona laut tambahan. Yang pertama ada hak ekonomi. Negara memiliki hak ekonomi atas zona laut tambahan, termasuk hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Yang kedua ialah hak penguasaan, di mana negara memiliki hak penguasaan atas zona laut tambahan, termasuk hak untuk mengatur dan mengelola kegiatannya. Yang ketiga ialah kewajiban perlindungan, di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi zona laut tambahan dari kerusakan lingkungan dan kegiatan ilegal yang terjadi. Selanjutnya, mengenai batas-batas zona laut tambahan. Yang pertama, ada batas luar. Batas luar zona laut tambahan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari zona laut teritorial suatu negara. Yang kedua, ada batas dalam, ialah batas dalam laut tambahan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terdalam dari zona laut teritorial suatu negara. Yang ketiga, ada lebar zona. Lebar zona sendiri adalah zona laut tambahan yang biasanya adalah 200 mil atau 370,4 km dari garis dasar. Sekian PPT yang saya lampirkan, materi yang saya lampirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.